Saudara sekalian, jemaat GKSI di seluruh Indonesia, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di minggu kudus ini, kami kembali menaikkan pujian dan syukur kepadamu atas pemeliharaanmu, atas setiap anugerahmu, atas setiap kebaikanmu bagi kami, khususnya dalam wadah Gereja Kristen Setia Indonesia. Kau sudah memimpin kami seminggu lamanya dengan berkat-berkat yang melimpah. Dan saatnya tiba di minggu istirahat ini, kami jemaatmu bersama-sama menundukkan hati, mau memohon berkat khusus lewat firman Tuhan. Tuhan, berkenanlah berbicara, berkata-kata melalui firman-Mu, supaya kami memiliki pedoman, tuntunan dan bimbingan selaras, seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah mohon pencerahan iluminasi dari Roh-Mu yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Amin. Saudara sekalian jemaat yang dikasih Tuhan, kita sedang masih dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus dan kita masuk dalam minggu ketiga kebangkitan Tuhan Yesus dan memperingati Paskah ini. Tinggal beberapa hari lamanya kita juga sampai pada suatu waktu nanti minggu depan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kembalinya Tuhan Yesus ke surga untuk memerintah. Tidak hanya memerintah gerejanya, tapi memerintah alam semesta ini dan segenap ciptaannya. Saudara, hari ini saya bacakan firman Tuhan dari beberapa bagian teks. Yang pertama ayat dari 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Dan 1 Korintus 7 ayat 23. Ayat ini hampir sama. Saya bacakan pertama dari 1 Korintus 6 ayat 20. Demikian bagian dari firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. 1 Korintus 7 ayat 23. Kata-katanya hampir sama. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Firman Tuhan berkata, jangan lagi kita menjadi hamba manusia, tetapi hamba Tuhan. Saudara sekalian, tema yang saya beri di dalam masih memperingati Paskah, yaitu memperingati kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yaitu Yesus menebus kita. Yesus menebus kita dan memberi kita tempat di sorga. Saudara sekalian, jikalau saja Tuhan Yesus tidak bangkit kembali, Rasul Paulus mengatakan seluruh karya Tuhan Yesus menjadi sia-sia. Dan iman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah juga iman yang sia-sia. Dan kita semua yang menjadi pengikut Yesus jadi pengikut Tuhan yang sia-sia. Tapi puji syukur, haleluya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang telah menderita, yang telah mengalami sengsara, bahkan telah mati dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga,
Dia bangkit keluar sebagai pahlawan yang keluar dari kubur, dan kuburnya kosong sampai hari ini. Ya, satu-satunya yang pernah mati dan bangkit dan tidak pernah mati lagi. Bahkan ia telah naik ke sorga. Pengakut iman Rasul kita mengatakan, ia duduk di sebelah kanan Bapa. Untuk apa? Untuk memerintah gerejanya, untuk memerintah dunia ini, dan untuk memerintah alam semesta. Saudara, dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang menjadi tema Tuhan menebus dan memberi kita tempat di sorga, kita berkata kepada kita, kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Penebusan dilakukan Yesus Kristus yang dikokohkan, diteguhkan, dimateraikan melalui kebangkitannya. Maka karyanya melalui penderitaan, kesengsaraan, bahkan kematiannya, dan kebangkitannya diteguhkan, dimateraikan itu menjadi berguna, menjadi bermanfaat, bahkan menjadi pondasi, menjadi dasar Bapa Sorgawi menerima kita dan memberi kita tempat di sorga. Saudara sekalian, sebenarnya kita semua ini adalah orang-orang berdosa, adalah orang yang syarat dengan beban yang tidak mungkin, dan tidak mungkin kita menebus, menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi dari Alkitab, kata penebusan, kata pelepasan, kata keselamatan mengandung beberapa aspek. Tapi secara khusus hari ini saya mau memberitahu dan mengajarkan kepada jemaat GKSI seluruh Indonesia, ada 3 aspek penting yang perlu kita ingat dalam penebusan yang sudah selesai, yang sudah tuntas dikerjakan Yesus kepada kita. Dalam dasar tadi bahwa kamu sudah beli dan harga sudah lunas dibayar, ada akibatnya dan ada tuntutan di sana. Kita tidak boleh lagi menjadi hamba manusia, tapi menjadi hamba Yesus. Kata pertama yang sering penulis perjanjian baru nyatakan khusus cara Rasul Paulus, dan aspek penebusan, yaitu kata yang sering dipakai Rasul namanya agorazo. Kata agorazo dipakai Rasul Paulus sebagai kata kerja yang berarti saya membeli. Kata benda agorazo di sini adalah agora, artinya pasar. Jadi agorazo seperti seorang pergi ke pasar dan membeli apa yang disukai. Aspek teologis, aspek Alkitab yang dimaksudkan agorazo di sini bahwa Kristus yang datang dari sorga diutus Bapaknya seakan-akan masuk ke dalam dunia diibarat seperti pasar. Dan kita semua yang dalam perbudakan dosa, kita semua manusia yang berdosa ini diumpamakan, diibaratkan, dan memang itu kenyataannya bahwa kita dibelenggu, kita dirantai, kita dijajah oleh 3 musuh yang tidak mungkin kita bisa lepas kalau bukan Tuhan yang melepaskan kita, yaitu dosa, maut, dan iblis. Yesus diutus Bapaknya masuk ke dalam dunia dibatkan dengan pasar, dan kita semua tadi dibelenggu, kita semua dirantai, kita semua diperbudak oleh dosa, oleh iblis, oleh maut, dan kita tidak bisa lepas. Tapi Yesus masuk ke dalam pasar budak belian. Dia membeli engkau dan saya dan membayar lunas hargamu, hargaku, harga kita, dan membayar tunai. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu sudah dibeli dan lunas dibayar. Yesus membeli kita
Dengan apa? Dengan darahnya, dengan nyawanya yang mahal. 1 Petrus, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kematian, kesengsaraan, bahkan penderitaan Tuhan Yesus dan mengucurkan darahnya, itulah dipakai Yesus menebus kita, membeli kita, melunas. Dan apa yang dilakukan Yesus ini melalui kebangkitannya, dikokohkan, dimateraikan, dicap bahwa betul dia sudah lulus dibayar. Yesus membeli kita. Dan itulah dikatakan agorazo. Ia membeli dan lunas membayar. Puji Tuhan. Setiap saudara, setiap kita yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata kepadamu, kau sudah ditebus, kau sudah dilunaskan, dibayarkan. Kau tidak lagi hamba dosa, kau tidak lagi hamba setan iblis, kau tidak lagi diperbudak ketakutan maut. Yesus sudah kalahkan maut dan bangkit dan menelan maut. Dan kita sembuh dalam Yesus. Dan sekali Yesus menebus kita, itu untuk selama-lamanya. Selama Yesus duduk sebelah kanan Bapa, dan selama Roh Kudus bekerja di hati kita dalam dunia ini, jaminannya, materainya, bahwa kita telah dimiliki Yesus. Yang kedua, kata exagorazo. Exagorazo artinya sesudah Yesus membeli kita di pasar tadi, di agora tadi, kata benda, dan di agorazo saya membeli di pasar, maka kata kedua, dibawa keluar. Yesus melepaskan kita, membawa kita keluar. Seorang ibu pergi ke pasar, yang membeli sesuatu, sudah terjadi kesepakatan, dia bayar harga barang itu, dia ambil barang itu, dan dia keluar dari pasar itu, dan pulang kembali ke rumahnya. Itulah ibarat kata exagorazo, berarti ketika Yesus membeli kita, membayar harga kita, dengan darahnya, dengan nyawanya yang mahal itu. Ketika terjadi pembayaran lunas itu, diambil kita. Dia tidak tinggalkan dalam dunia ini. Dia tidak tinggalkan kita dalam pasar budak belian. Tapi dia bawa kita keluar. Dibawa keluar. Itulah yang dikatakan di dalam Kolose pasal 1, 13 saya bacakan. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Saya bacakan kepada kita semua. Kolose 1 ayat 13 berkata demikian. Menyatakan demikian. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia, yaitu Yesus Kristus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi melalui kematian, penderitaan, dan diteguhkan kebangkitan Tuhan Yesus, sesudah dia membayar kita darahnya dengan nyawanya, ia membawa kita keluar, mengexagorazo, mengeluarkan kita dari pasar budak belian, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan terangnya di sorga. Bahkan ia memberi kita
tempat di sorga. Yang memberi kita tempat di sorga, bagaimana diucapkan, dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 6. Dan memberi kita tempat di sorga. Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6 berkata atau menyatakan demikian. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia masih, yaitu Kristus, menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi melalui eksagoraso ini, Ia tidak hanya membayar kita dengan lunas dengan harga yang mahal tadi itu, tapi Ia bawa kita keluar, melepaskan kita keluar, tetapi Dia juga memberikan tempat di surga. Haleluya. Saudara dan saya tidak bekerja apa-apa pun untuk masuk kerajaan surga. Semua dikerjakan Yesus. 40 hari lamanya, tinggal 11 hari lagi kita memperingati, merayakan kenakan Tuhan Yesus ke surga. Saat-saat ini kita masih berada dalam suasana kebangkitan Tuhan Yesus. Suasana perayaan dari Yesus keluar jadi pahlawan pemenang dari kubur. Dan melalui kesempatan ini, firman Tuhan kita sudah dengar bahwa apa yang dikerjakan Yesus melalui penderitaannya, kesengsaraannya, bahkan kematiannya, sekarang kebangkitannya diteguhkan. Dia telah menebusmu, menebusku, menebus kita, dan bayar harga. Tetapi Dia tidak membiarkan kita tetap tinggal dalam dunia yang kemungkinan setiap saat masih bisa dibelenggu, ditakut-takuti kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut. Tapi Dia bawa kita keluar, melepaskan kita, bahkan memberi kita tempat di sorga. Itulah eksagoraso. Jadi bukan saja mengagoraso kita, tapi Tuhan Yesus juga mengeksagoraso, membawa kita keluar dan memberi kita tempat di sorga. Puji Tuhan. Jemaat GKSI, kita bersyukur karena Tuhanmu, Tuhanku, Tuhan kita, yang kebangkitannya telah memateraikan engkau. Secara fisik sudah masih ada di dunia, tapi secara rohani namamu, tempatmu di sorga. Yang ketiga, istilah yang dipakai oleh Rasul Paulus yang ketiga ini adalah kata lutro. Kata lutro artinya melepaskan, membebaskan, dan memerdekakan. Dari tradisi zaman Yesus masih ada penjual belian, budak belian. Masih ada tradisi zaman Yesus, bahkan 300 tahun sesudah Yesus pun masih ada penjual belian budak. Ada pasar-pasar budak belian. Dan setiap saat orang bisa pergi ke pasar budak, membeli budak untuk dijadikan pelayan, hamba, mengerjakan apakah di kebunnya, apakah di ladangnya, apakah di rumahnya, menjaga kudanya, menjaga hewannya, dan melayani dia. Maka, saudara, istilah yang ketiga di sini dipakai dalam aspek sudut pandangan teologis dan karya Tuhan Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dipakai satu istilah, yaitu kata lutro, yang berarti membebaskan, memerdekakan, dan melepaskan. Seorang budak yang dibeli, dibawa sang pembeli, tuan baru ke rumahnya. Ya dicap hanya pengalihan sang tuan, dan cap baru. Tapi dia tetap di rumah sang pembeli tuan baru ini, tetap dia budak. Tetapi dalam pengertian penebusan Yesus,
yang genap di atas kayu salib dan dikokohkan oleh kebangkitan Yesus itu, Yesus yang sudah membeli kita, Ia tidak menjadikan kita hamba. Ia tidak menjadikan kita budaknya. Ia tidak menjadikan kita pelayan sekehendak hatinya. Tetapi dikatakan, Ia melutro kita, Ia melepaskan kita, Ia membebaskan kita, memerdekakan kita. Bahkan Yohanes 15 ayat 6 berkata bahwa Dia mengangkat kita menjadi sahabatnya. Puji Tuhan, engkau dan saya bukan hamba Yesus, bukan budaknya Yesus, tapi engkau dan saya, kita semua warga jemaat yang sudah percaya terima Tuhan Yesus. Kita adalah sahabat Yesus. Kita adalah kawan-kawan dan teman-teman dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Sang pemilik alam semesta, Raja kebangkitan, Raja hidup, menjadikan kita kawannya, temannya, sahabatnya. Itulah yang dikatakan lutro. Yesus membayar kita dengan lunas, mengeluarkan kita dari perbudakan dosa, maut dan setan atau iblis, dan memberikan tempat di sorga bersama dengan Dia, dan mengangkat derajat kita, status kita menjadi sahabatnya, kawannya, rekan sekerjanya. Puji Tuhan, luar biasa statusmu, status kita. Saudara, ada suatu hari seorang wisatawan dari Inggris mau melancong, mau jalan-jalan, melihat situasi di negara Mesir. Dia menaiki sebuah kapal menuju Mesir. Dia sampai di Mesir, dia berkelana, berkeliling melihat situasi dan keadaan. Suatu saat dia sampai kepada sebuah pasar. Dan waktu sampai di sebuah pasar, ia melihat catatan tulisan di pasar itu, pasar budak belian. Dia berpikir, apakah betul pasar ini pasar budak? Untuk memastikannya, dia masuk dan berkeliling dan berjalan dalam pasar itu, dan betul dia kaget. Kan lorong ini masuki kiri kanan, semua penuh dengan kurungan-kurungan manusia-manusia yang diperjualbelikan, yang adalah budak-budak. Dari tua, dari muda, dari laki ke perempuan, semua ada di dalam dengan harga masing-masing yang tertaruh, yang sudah tertulis. Tiba-tiba berhenti pada sebuah kurungan. Kan dalam kurungan itu seorang pemuda yang cakap, ganteng, besar, dan masih muda, sangat berpotensi. Sementara berdiri di situ melihat kurungan ini, pemuda dalam kurungan besi ini berontak melawan dan kata-kata yang kotor dan kata-kata yang tidak sopan. Dari sang wisatawan ini bercerita memang biasa seperti itu. Dan berkata, kadang budak-budak ini lebih suka tinggal di dalam kurungan dan menjadi budak pada tuannya dibandingkan kalau dia laku dan pindah tuan baru. Karena kadang tuan baru lebih jahat, lebih bengis daripada tuan yang lama. Nah, ketika sang wisatawan melihat kurungan besi itu dan melihat jauh ke bawah dan lihat harganya, waduh, dia kaget, mahal sekali. Pikir dia, kalau membeli budak ini, seluruh harta, seluruh uangnya habis. Sang pemuda berontak-berontak, berkata-kata yang tidak sopan. Tapi pikir sang wisatawan, pemuda ini ada harapan. Bukan saja dia cakep ganteng, tapi dia masih muda. Dia ingin dia menolongnya. Terjadilah tawar menawar. Singkatnya, setelah kesepakat,
sang wisatawan ini membayar harga sang budak itu, sang pemuda itu. Memberikan uang yang sesuai kesepakatan. Dan kurungan itu dibuka, rantai diberi, dan dibawalah sang pemuda ini keluar dari pasar budak itu. Kemudian dia naikin di atas mobilnya dan dibawa keluar kota. Ketika sudah jauh, kira-kira berapa kilometer dari luar kota, sang wisatawan menghentikan mobil jeepnya. Kemudian menarik sang pemuda ini turun. Dia mengambil kunci rantai tangannya, rantai di kakinya, dan berkata, lepaskan. Dia lepaskan dan berkata, hai pemuda, aku sudah membeli engkau dengan harga yang mahal. Seluruh kekayaanku aku sudah pertaruhkan membeli engkau, terlunas kubayar. Seharusnya mulai hari ini, sesudah aku membayar engkau dengan harga yang mahal, engkau adalah budakku, hambaku, dan engkau harus melayani aku sampai akhir hidupmu. Tapi hai pemuda, camkan ini dan jangan lupa yang saya mau katakan kepadamu. Sekalipun aku membayar engkau dengan harga yang mahal dan telah membayar engkau dengan lunas, sekarang aku lepaskan engkau, aku bebaskan engkau, aku merdekakan engkau, dan mulai hari ini engkau menjadi orang merdeka. Tidak ada lagi yang memperbudak engkau. Silakan pergi. Aku pun tidak akan memperbudak engkau. Sudah itu sang wisatawan ini naik ke atas mobil jeepnya dan memutarbalikkan mobilnya dan secara pelan-pelan kembali ke kota. Pemuda berdiri termangu-mangu, terheran-heran dan berkata, di dunia zaman ini masih adakah orang baik? Di dunia modern ini masih adakah orang baik? Aku tahu hargaku begitu mahal. Dan orang ini telah mengeluarkan seluruh kekayaannya, uangnya membeli aku. Tapi mengapa aku dibebaskan? Mengapa aku ditinggalkan? Mengapa aku tidak dijadikan budak? Sementara berpikir, merenung kebaikan sang wisatawan ini kepada pemuda ini. Pemuda berpikir, merenung dan berefleksi, adakah lagi orang sebaik wisatawan ini? Ketika berpikir seperti itu, sang pemuda mengambil keputusan, wisatawan ini adalah orang terbaik. Balik badannya, dia kemudian berburu mobil itu, berlari-lari dan lari, dan sampai depan mobil itu berlutut. Mobil itu berhenti, dan sang wisatawan itu turun dari mobilnya, dan sang budak ini memeluk sang wisatawan itu, mencium kakinya dan berkata, Tuan, mulai hari ini aku rela, aku mau menjadi budakmu, menjadi hambamu, dan melayani engkau sumber hidupku. Saudara, Yesus telah melakukan seperti yang dilakukan sang wisatawan, yang sudah membeli kita dan kematiannya di atas kayu salib. Dan diteguhkan karyanya itu sah, diterima Bapaknya melalui kebangkitannya. Yang sudah membayar hargamu, hargaku, harga kita dengan lunas. Yang merdekakan kita, bahkan diberikan ke tempat di sorga yang bukan moga-moga lagi, sudah pasti. Yesus tidak mau memaksa kita menjadi hambanya dan pelayannya. Yang mau dari hati yang rela, hati yang sadar, hati yang seterang-terang, sejernih-jernihnya. Dan kita mau mengaku kepadanya, aku bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menebus berharga, dan Engkau sudah membayar dengan lunas. Aku mau
menjadi hambamu, menjadi pelayanmu dengan rela hati dan seumur hidup. Yesus menunggu kita untuk menyatakan kepadanya dengan kerelaan hati bahwa kita mau melayani Dia setulusnya, semurni-murninya, sejujur-jujurnya, karena Dia telah bayar kita dengan harga yang mahal dan lunas. Dia menunggumu untuk menyatakan kerelaanmu untuk melayani Dia, memasukkan firman-Nya, memasukkan namanya, memberitakan Injilnya. Maukah saudara rela melayani Yesus dan menyerahkan hidup sepenuhnya hanya untuk Dia? Karena Dia sudah melakukan dan berbuat banyak kepadamu, dan keselamatannya bahkan beri kau tempat pasti di sorga. Yang mana nanti jawabanmu? Yang mana nanti jawaban? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami bersyukur, karena bukan saja Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kami, tapi Kau beri kami tempat di sorga. Kau menantikan menunggu kami juga Tuhan, datang bersyukur kepadamu dan menyerahkan diri kami, bukan terpaksa, tapi dengan rela hati, karena Engkau telah menebus, menyelamatkan kami, bahkan telah pasti memberi kami tempat di sorga. Saat ini Tuhan, kami mau menyatakan janji komitmen kami kepadamu selama hidup di tubuh fisik ini. Kami tidak akan ingkar lagi untuk tidak melayani. Seumur hidup kami, sampai kematian menjemput, kami mau tetap melayani-Mu. Karena ada kepastian yang sudah Kau beri. Hidup kekal dan tempat bersama Tuhan di sorga. Dalam nama Yesus teguhkan firman-Mu, dan dalam nama Yesus berkati pelayanan masing-masing kami. Sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba-hamba, dan sebagai majelis gereja, ibadah gereja Kristen Set Indonesia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.